Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kembali terkait dengan perkuliahan analisis dan perancangan sistem informasi. Nah, hari ini kita lanjutkan terkait dengan materi penentuan kebutuhan sistem. Untuk materi hari ini kita nggak usah terlalu lama saja, nanti kemungkinan maksimal hanya 10 menit. Jadi selebihnya silahkan kalian baca materi yang sudah saya upload ke dalam Google Drive melalui link yang saya berikan di sim.unublitar.ac.id. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, baik kesalahan yang saya sengaja maupun tidak sengaja, baik berupa ucapan, perilaku, dan apapun itu, saya mohon maaf lahir dan batin. Kemudian agenda hari ini, pertama saya akan menyampaikan terkait dengan jadwal perkuliahan daring. Jadi kita bertemu lagi setelah sekian lama tidak ada kegiatan ya, setelah sekian lama libur. Jadi kita melanjutkan, bukan perkuliahan mulai dari awal lagi, tapi melanjutkan perkuliahan kembali. Itu nanti jadwalnya akan saya jelaskan setelah ini. Itu merupakan agenda pertama kita. Yang kedua, terkait dengan sistem requirement, ini masuk ke dalam materi. Kemudian tipe-tipe kebutuhan sistem, dan materi terakhir yaitu teknik pengumpulan requirement. Nah, untuk jadwal perkuliahan daringnya, ini nanti akan ada 7 pertemuan, di mana 5 pertemuan diantaranya adalah pertemuan materi. Nah, pertemuan materi ini sendiri terbagi menjadi 2 ya. Terbagi menjadi 2, yaitu materi yang saya jelaskan secara sinkron dan materi yang saya jelaskan secara asinkron. Nah, materi yang saya jelaskan secara asinkron, yaitu secara tidak tatap muka secara langsung adalah seperti ini. Jadi menggunakan YouTube. Itu nanti ada pada materi pada daring pertama. Itu ada materi daring pertama, ketiga, dan keempat. Nanti kita main selang-seling saja karena memang dari kampus dibatasi diperbolehkan menggunakan Google Meet hanya sebanyak 2 kali. Nah, hari ini adalah daring pertama. Ini nanti kita akan mempelajari terkait dengan penentuan kebutuhan sistem. Ini babnya. Kemudian untuk minggu depan kita akan langsung UTS. Tapi tenang saja, UTS-nya nanti hanya mengingat terkait dengan materi yang telah kita pelajari dulu dan yang hari ini. Jadi untuk mengevaluasi juga apakah materi hari ini dapat diterima dengan baik atau tidak. Untuk materi daring kedua nanti akan dilaksanakan secara sinkron menggunakan Google Meet. Untuk babnya analisa use case. Untuk materi daring ketiga, nah daring ketiga dan daring keempat ini akan dilaksanakan menggunakan YouTube secara asinkron. Materinya adalah proses modeling dan data modeling. Kemudian yang keempat, desain sistem dan implementasi sistem. Terakhir, daring kelima menggunakan Google Meet lagi. Itu materinya terkait dengan pemeliharaan sistem. Terakhir, kita akan UAS. Jadi pada pertemuan ke-7 terakhir itu kita akan UAS. Ini mohon maaf dulu, saya sempat menyampaikan kalau UAS-nya akan dilaksanakan proyek untuk kelas, tapi dengan keadaan seperti ini kita rubah UAS-nya kembali seperti UAS pada mata kuliah umumnya, karena ini mata kuliah materi, nanti fokusnya adalah pemahaman kalian terhadap materi. Jadi UAS-nya nanti UAS tulis ya, atau nanti menggunakan Google Form atau bagaimana. Nanti akan saya berikan soalnya, kalian mengerjakan UAS-nya, selesai, hanya seperti itu. Hanya mengetahui pemahaman kalian selama 1 semester ini tadi sudah mempelajari apa saja dan apa saja yang kalian pahami. Nah, masuk ke materi sistem requirement atau kebutuhan sistem. Nah, penentuan kebutuhan sistem ini merupakan langkah yang sangat krusial ya dalam tahapan SDLC atau daur hidup sistem informasi. Nah, ini sangat penting sekali karena aplikasi yang akan kita bangun, aplikasi yang akan kita coding, itu harus diketahui terlebih dahulu kebutuhannya apa saja. Kebutuhannya apa saja. Jangan sampai nanti kita salah menerjemahkan kebutuhan sehingga menghasilkan aplikasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebutuhan sistemnya sendiri nanti sebenarnya secara umum
hanya terdiri dari dua hal. Tapi memang pembagiannya nanti akan sangat rinci sekali, banyak. Nah, pertama, pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh sistem. Yang kedua, pertanyaan tentang karakteristik yang harus dimiliki oleh sistem. Jadi, yang pertama tadi terkait dengan prosesnya. Jadi, sistem itu harus bisa melakukan proses apa saja. Sistem itu harus bisa ngapain apa saja. Sistem itu harus memenuhi kebutuhan usernya bagaimana. Kemudian data usernya. Nah, ini masuk ke sini, masuk ke proses juga. Ini proses berhubungan juga dengan data. Nah, sistemnya nanti membutuhkan data apa saja. Kalau ada data pengguna, penggunanya nanti datanya seperti apa yang perlu disimpan oleh sistem. Kode pengguna misalkan, kemudian nama pengguna, alamat, nomor telepon, dan seterusnya. Itu masuk ke situ. Kemudian pernyataan tentang karakteristik yang harus dimiliki oleh sistem. Nah, ini nanti terkait dengan non-fungsionalnya ya. Jadi apakah sistem ini bisa dijalankan di desktop misalkan, atau mungkin tidak hanya di desktop, sistem ini juga bisa dijalankan di Android. Nah, itu nanti terkait dengan itu. Berikutnya, tipe-tipe kebutuhan sistem. Nah, ini kelanjutannya. Tipe-tipe kebutuhan sistem itu terdiri dari dua. Fungsional, sistem fungsional, requirement fungsional, maupun non-fungsional requirement. Nah, fungsional requirement ini seperti apa sih? Fungsional requirement ini adalah proses yang harus dilakukan dan informasi yang harus ada di dalam sistem. Jadi proses sistemnya itu nanti apa saja, dia bisa melakukan proses apa saja, dan informasi apa saja yang harus terdapat dalam sistem. Nah, ini contoh prosesnya ya. Contoh proses pertama, sistem dapat melakukan entry buku dan mengakses buku. Ini saya ambil contohnya dari perpustakaan. Ini maaf, ini belum saya edit, lupa tadi. Untuk yang ini adalah menghasilkan sistem informasi perpustakaan yang optimal untuk yang menjadi target akhirnya. Nah, untuk apa saja fungsional requirement-nya, ini nanti sistem dapat melakukan entry buku dan mengakses buku. Nah, di situ kira-kira proses dan informasi yang dibutuhkan apa saja ya? Ini contoh saja. Contoh saja, misalkan user dapat melakukan input buku. Isinya tentu saja input buku, yang diinputkan bukan bukunya, tapi data bukunya. Nah, datanya apa saja? Mungkin sebagian isi masuklah. Tapi kalau secara umum untuk identitas buku, tentunya kita butuh untuk kode buku. Kemudian judul buku. Siapa penulisnya, siapa penerbitnya, kapan diterbitkan, dan seterusnya. Kemudian melalui sistem ini, user harus dapat mengetahui jumlah buku. Dalam perpustakaan ini kita punya berapa buku sih? Nah, itu sistem user harus bisa tahu. Total secara umum bukunya apa, ada berapa. Nah, buku dengan kategori misalnya buku teknik informatika apa, buku agama apa saja. Nah, itu rinciannya maupun jumlahnya user harus tahu. User di sini adalah sebagai petugasnya ya. Nah, kemudian user dapat mencari buku berdasarkan kode, judul, pengarang, penerbit, dan hal-hal kategori-kategori tadi itu. Jadi misalkan satu pengarang mengarang beberapa buku. Nah, kita hanya mengetikkan nama pengarangnya saja, apa saja yang telah dia karang itu bisa dimunculkan oleh sistem. Itu terkait dengan proses dan informasi yang harus ada dalam entry buku. Kemudian dalam pendataan anggota misalkan. Nah, dalam pendataan anggota ini user harus dapat mendaftarkan anggota baru dengan memasukkan data kode anggota, nama, alamat, nomor telepon, kemudian mungkin bisa ditambahi email dan seterusnya. Nah, itu tadi adalah proses kedua, di mana subprosesnya nanti juga dilengkapi dengan data-data yang berhubungan, yang relevan. Kemudian dalam pendataan anggota ini, user dapat melakukan print kartu anggota. Nah, dianggap sebagai anggota, tapi tidak menggunakan kartu anggota. Nah, nanti user kalau mau meminjam, terlalu lama nanti harus memasukkan username dan password masing-masing. Tapi dengan ada kartu anggotanya ada barcode-nya, tinggal di-scan, selesai.
bahwa user ini meminjam. Nah, bukunya apa? Nah, di bukunya juga ada barcode-nya. Jadi, secara prosesnya seperti itu. Sistem harus bisa scan bukunya, sistem juga harus bisa scan kartu anggota, dan seterusnya. Kemudian, user dapat menampilkan data jumlah anggota berdasarkan umur, alamat, dan seterusnya. Nah, nanti misalkan user kita yang merupakan mahasiswa UNU Blitar misalkan, kira-kira umurnya sekitar 19 sampai 22 tahun. Nah, ini siapa saja? Nah, ini nanti keluar. Nanti dari situ juga akan terlihat apa itu misalkan yang umur sekian sukanya baca-baca buku apa misalkan. Nah, misalkan buku sistem informasi, rata-rata pembacanya umurnya berapa? Oh, ternyata di bawah 25 tahun, di bawah 20 tahun. Nah, karena mahasiswa maba ya, tugasnya masih banyak, misalkan seperti itu. Kecuali kalau yang akhir, oh ternyata metodologi penelitian, rata-rata yang mengakses umurnya 21 tahun, 22 tahun, dan seterusnya. Karena memang mau skripsi, dan seterusnya. Nah, ini proses yang ketiga. Contoh proses ketiga adalah sistem dapat melakukan proses transaksi pinjaman dan pengembalian. Karena ini tadi contohnya kita adalah sistem informasi perpustakaan. Nah, user dapat mencatat semua transaksi peminjaman dan pengembalian. Jadi jangan sampai sistem informasi perpustakaan tidak dapat melayani peminjaman maupun pengembalian. Ini adalah satu proses utamanya. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini harus dicek dulu. Pengembalian itu transaksinya apa saja yang perlu dicatat? Petugasnya, siapa yang minjam, buku yang dipinjam, kapan dipinjam, batas pengembalian, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau misalkan bukunya belum dikembalikan, nah user dapat mengetahui siapa saja yang belum mengembalikan buku, berapa lama keterlambatannya, kalau ada denda, berapa dendanya, dan seterusnya. Nah, kemudian user dapat mengetahui laporan pinjaman setiap bulan. Nah, dalam 1 bulan, itu user, si petugas ini berhak tahu, ini kita dalam 1 bulan itu berapa sih sirkulasi buku, peminjaman dan pengembalian buku, berapa jumlah buku yang dipinjam, berapa jumlah buku yang dikembalikan. Jangan sampai jumlah buku yang dikembalikan sangat berkurang. Nah, maksudnya berarti ada banyak buku yang tidak kembali. Nah, di situ bisa diketahui. Sebaliknya kalau ada misalkan yang dipinjam bukunya 10, yang kembali 11. Nah, ini ada pertanyaan, sistemnya ada kesalahan atau mungkin ada orang yang berbaik hati menyumbang buku dan bagaimana seperti itu. Nah, ini untuk yang targetnya nanti memang targetnya adalah menghasilkan sistem informasi perpustakaan yang baik dan optimal ya. Berikutnya contoh untuk non-functional requirement. Nah, non-functional requirement ini adalah properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Jadi propertiesnya. Kalau bahasa kita kan propertiesnya. Nah, ini misalkan terkait dengan operasional. Sistem ini dijalankan pada sistem operasi Windows 10. Karena kita carinya yang maju ya. Karena mungkin ada yang bisa kalau mau dimundurkan ke Windows 7 atau Windows 8, itu nanti tinggal dicek compatibility-nya. Sebaliknya, kalau dibalik, sistem yang lama dioperasikan di sistem yang baru biasanya butuh operasi tambahan. Nah, ini kemudian besarnya berapa? Nah, ini dia membutuhkan 100 MB lokasi dalam hard disk. Berarti sistem ini ukurannya sekian itu. Kemudian dapat terhubung dengan barcode scanner dan printer. Nah, ini tadi berhubungan dengan mau men-scan bukunya, barcode-nya buku, kemudian mau mencetak kartu anggota. Nah, ini tentunya juga sistem ini harus mampu berhubungan dengan barcode scanner dan printer. Untuk security, untuk keamanannya harus dilengkapi enkripsi password ya, password yang dienkripsi dengan kuat. Kemudian tambahan dilindungi dengan antivirus Kaspersky. Nah, kalau ini di-online-kan, nah maka dilindungi oleh firewall yang kuat, misalkan seperti itu. Untuk informasi, nah properti informasi misalkan adalah digunakan untuk menampilkan prosedur pendaftaran anggota baru. Nah, ini informasi bagaimana cara anggota itu mendaftar itu harus ditampilkan dalam sistem. Jangan sampai orang mau mendaftar sebagai anggota baru bingung.
Nah, itu harus ada petunjuknya. Itu adalah informasi yang penting yang dibutuhkan dan harus ditampilkan oleh sistem. Kemudian juga, misalnya kita mau masuk ke login, susah. Apa sih yang salah? Oh, ternyata passwordnya yang salah. Oh, ternyata username-nya yang salah. Oh, ternyata username dan passwordnya tidak cocok. Nah, seterusnya itu semakin jelas informasi, maka si user akan semakin tahu sebenarnya itu saya kesalahannya di mana dan bagaimana cara solusi untuk mengatasi masalah saya tersebut. Kemudian properties performance. Nah, properties performance ini misalkan adalah waktu transaksi pinjam paling lama 2 menit. Ini berarti sistemnya harus handal ya. Peminjaman maksimal 2 menit untuk setiap peminjam harus selesai. Nah, kemudian waktu pengembalian, maaf ini bukan pinjaman lagi. Waktu untuk pengembalian paling lama hanya 1 menit kan hanya menaruh buku ya. Kemudian dicek, oh ini buku ini sudah selesai, siap kartu anggotanya mana di-scan. Berarti anggota ini telah mengembalikan buku-buku yang telah dia pinjam. Mampu bertransaksi peminjaman dan pengembalian per hari. Nah, ini salah satu hal yang menunjukkan bahwa sistem ini handal ya. Sistem ini mampu mengatasi peminjaman maupun pengembalian sebanyak 5.000 transaksi per hari misalkan. Ini perlu diketahui juga. Ini adalah requirement yang perlu kita ketahui. Jadi itu tadi adalah kebutuhan-kebutuhan sistem, baik yang berupa fungsional maupun non-fungsional, yang perlu kita ketahui untuk nanti dapat menghasilkan sistem yang baik dan optimal. Nah, materi terakhir adalah teknik pengumpulan requirement. Nah, untuk teknik pengumpulan requirement ini oh ya, tadi itu untuk yang non-fungsional nggak hanya 4 itu saja ya, juga ada properties yang lain, tapi memang saya jelaskan hanya 4 itu saja sebagai contoh. Nah, untuk teknik pengumpulan requirement sendiri, di sini saya juga menjelaskan 4, tapi di lapangan juga tidak hanya 4 ini saja. Ada teknik-teknik yang lain, observasi dan seterusnya, itu macam-macam. Nah, ini teknik pertama, itu ada teknik interview. Teknik wawancara ya, interview itu wawancara. Jadi ini yang paling umum digunakan. Langkah-langkah dalam teknik interview ini contohnya misalkan adalah kita cari tahu siapa target interview kita. Kemudian kita desain pertanyaan-pertanyaan interview kita itu apa saja. Kemudian persiapan interview, kita lakukan interview, kemudian kita follow up hasil interviewnya nanti seperti apa. Terus ada JAD ya, Joint Application Development. Ini kemarin masuk ke dalam salah satu cara pengembangan sistem. Nah, ini sebenarnya JAD ini secara umum adalah rapat besar. Rapat besar di mana nanti membutuhkan semua user, baik pembuatnya maupun sampai penggunanya, dan juga contoh beberapa pengguna akhirnya yang nanti akan berhubungan dengan sistem. Ini membutuhkan effort yang besar tentunya, Joint Application Development ini. Tapi dari sini, karena semua pihak dikumpulkan, maka kebutuhan sistem akan lebih jelas. Kemudian kuesioner. Nah, kalau kuesioner ini lebih global. Tapi yang perlu kita tentukan dalam kuesioner yang perlu kita tentukan adalah usernya. Nah, usernya ini sebagai apa? Sebagai pengguna akhir atau sebagai pengelola sistem. Nah, ini harus kita sesuaikan. Jangan sampai pertanyaannya sama. Jadi kita tentukan kuesioner untuk pengguna akhir seperti apa, kemudian kuesioner untuk pengelola sistem seperti apa. Ini sebenarnya masih berhubungan dengan interview tadi, tapi bedanya kalau kuesioner ini kita meminta mereka untuk mengisi secara mandiri, sedangkan kalau interview kita yang tanya. Tentunya pertanyaan untuk satu orang ke orang yang lain mungkin pertanyaannya sama, tapi jawabannya beda. Tapi untuk beberapa tipe user, misalkan pertanyaan yang kita
tanyakan kepada user pengguna akhir dan juga pertanyaan yang kita tanyakan kepada pengelola user tentunya berbeda. Disesuaikan saja. Kemudian yang cara terakhir adalah analisa dokumen. Nah, analisa dokumen ini menggambarkan sistem yang sedang berjalan. Jadi sistem-sistem sebelumnya, sistem-sistem yang serupa kita cek. Sebelumnya peminjaman dan pengembalian itu dengan cara mencatat di buku besar misalkan. Nah, itu nanti kita sesuaikan apakah di buku besar itu perlu dicatat tanggal pengembalian, tanggal peminjaman, apa saja. Nah, itu nanti yang akan kita sistemkan. Itu analisa dokumen berdasarkan dokumen-dokumen dari sistem sebelumnya. Entah itu sistemnya sudah terkomputerisasi maupun belum. Seperti itu adalah teknik-teknik pengumpulan requirement. Untuk teknik lainnya masih banyak sebenarnya, tapi saya sampaikan 4 ini aja dulu. Nah, untuk tugasnya, silakan tuliskan 5 contoh kalimat interview untuk mengetahui penentuan kebutuhan sistem. Oke lah, untuk sistem yang ini kita tentukan saja bahwasanya sistemnya adalah sistem informasi perpustakaan. Jadi silakan kalian cari-cari sistem informasi perpustakaan. Kalau kita interview, apa saja kalimat-kalimat yang dibutuhkan. Nanti tugasnya ini silakan dikirimkan ke dalam sistem informasi SIM-nya ya, ke dalam sistem informasi manajemen UNU Blitar. Nanti itu juga sebagai presensi kalian. Jadi yang hadir adalah yang mengumpulkan tugas. Oke, terima kasih. Ini saya akhiri. Nanti jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui pesan dari YouTube ini atau melalui grup WA yang telah kita miliki. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.